Halo guys, kembali bersama gue aja di Opini Ajay part kesekian ya. Gue udah lupa ini udah part berapa, udah banyak banget soalnya Opini Ajay. Oke teman-teman, jadi kita akan keluar lagi dari konteks bola ya di video kali ini, dimana ada satu hal yang membuat gue sedikit resah akhir-akhir ini, dimana ada perdebatan di sosial media, di publik ya, tentang makan siang gratis, dimana kejadian ini di-trigger oleh beberapa video anak-anak yang mendapatkan makan siang gratis ini dari pemerintah, kemudian merasa tidak puas gitu. Merasa tidak puas karena beberapa halnya beda-beda lah. Kemudian yang membuat ini menjadi rusuh ibaratnya yaitu Deddy Corbuzier memposting video di Instagramnya bahwa dia membandingkan apa yang didapat oleh anak-anak yang makan siang gratis ini, anak-anak sasaran makan siang gratis ini, dengan anaknya yang juga diberi makan di lokasi syuting gitu. Yang ini tentu saja ya kita semua sebenarnya paham ya kalau ini tuh bukan perbandingan yang apple to apple. Perbandingannya kan sangat jauh ya. Ini bukan perbandingan yang apple to apple. Tapi gue nggak mau bahas itunya. Ya, gue nggak mau bahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Gue cuma ingin menyampaikan apa yang ada di otak gue aja dan opini gue aja. Gitu ya. Jadi gue nggak mau ngebahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Gitu. Oke, kita mulai dulu dari program makan siang gratisnya ini sendiri. Program makan siang gratis ini digagas oleh Bapak Prabowo sejak kampanye. Dan dia sudah bilang menyasar anak-anak dan ibu hamil ya, anak-anak dan ibu hamil. Dan sebelumnya itu targetnya adalah dia memberi makan seharga 15.000 per anak atau ibu hamil. Tapi pada kenyataannya akhirnya dikurangi menjadi 10.000 per anak atau ibu hamil. Jadi dikurangi ya, dan ya ada beberapa yang segala yang diberikan katanya tidak sesuai dengan judulnya, yaitu makan siang bergizi. Ibaratnya program makan bergizi kan bilangnya. Tapi ada beberapa anak yang mengeluh kalau makanan diberikan kepada mereka itu tidak bergizi. Jadi pemicunya tuh itu aja sebenarnya. Pemicunya itu. Jadi untuk gua ya soal program kerja ini ya, untuk gue positif negatif. Untuk gue positifnya apa? Untuk gue positifnya adalah APBN jauh lebih tepat sasaran dengan program ini. Kenapa gue bilang lebih tepat sasaran? Karena kalau programnya itu bentuknya proyek ya, proyek gue bilang proyek infrastruktur dan lain-lain, itu potensi korupsinya sangat jauh lebih besar dibanding program yang langsung menyasar ke rakyat ini atau program makanan bergizi ini. Program makanan bergizi ini jauh lebih sulit untuk dikorupsi, karena kalau sedikit aja dikorupsi itu akan terasa langsung oleh si rakyatnya. Jadi itu positif yang bisa gue ambil dari program makan siang gratis, makanan bergizi ini gitu. Negatifnya adalah akan banyak sekali celah. Karena kan kalau misalkan ada yang korupsi misalkan di satu bagian, dua bagian. Ini kan kita tahu target dari makan siang bergizi ini sekitar totali katanya Pak Prabowo ingin menyasar sekitar 82 juta ibu-ibu hamil dan juga anak-anak. Katanya totalnya dia sudah mendata sekitar 82 juta target yang sekarang sedang diusahakan. Ini kan grow up terus kan, tahun ini ya taruh bulan ini 600.000, terus nanti grow up lagi jadi 1 juta, grow up terus setiap bulan, grow up terus sampai ke titik yang dia inginkan yaitu 82 juta. Dan itu ya lumayan bagus ya untuk gua. Ibaratnya tapi gini, program ini tuh titik lemahnya adalah karena ini menyasar langsung ke rakyat, dimana kalau ada yang nakal, misalkan ada distributor yang nakal, itu kan langsung berdampak langsung ke rakyat, ya kan?
Kalau misalkan rakyat ini yang harusnya dapat itu tidak menerima yang semestinya, itu akan menjadi celah yang sangat bagus untuk menentang pemerintah. Itu akan menjadi celah, dan celahnya itu benar-benar sangat terbuka kan. Itu kan benar-benar terbuka di publik kan. Beda kalau misalkan uang APBN-nya itu dari proyek. Kalau dari proyek kan uang-uang yang dikorupsi itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan sehingga tidak akan ramai di publik. Tapi kan kalau hal seperti ini nih, kalau misalkan ada korupsi sedikit aja, itu kan pasti kelihatan. Gitu. Misalkan yang harusnya ayam atau yang harusnya ada nasi sama ayam jadi nasi doang, misalkan ayamnya nggak ada, atau misalkan ayamnya yang harusnya satu jadi setengah, itu kan bakal kelihatan langsung. Hal-hal kecil seperti, dan itu juga yang sekarang menjadi masalah juga di sekarang. Artinya jadi hal-hal yang kurang sedikit aja itu akan menjadi masalah di publik gitu. Jadi kelemahannya tuh di situ. Berbeda dengan proyek-proyek besar kayak taruhlah proyek tower itu ya, tower apa tuh wifi atau apa 4G ya, tower 4G yang dikorupsi sama Johnny J. Plate itu kan, dia kan baru rusuh di publik ketika terbongkar. Ketika terbongkar kan, sebelum dibongkar itu tidak rame ya. Jadi hal-hal kayak gitu. Itu aja untuk gue plus minusnya program ini. Tapi untuk gue ya, program ini tidak salah ataupun tidak benar juga. Ibaratnya gue ada di tengah-tengah, tidak salah atau tidak benar juga. Ibaratnya kalau dibilang ada program yang lebih baik, iya ada. Tapi kalau dibilang ini salah juga tidak. Gitu. Karena program ini itu ada di China. Program seperti ini tuh ada di China, dan terbukti China, kita tahu sendiri kan, selalu menghasilkan SDM-SDM yang luar biasa. Banyak pebisnis, banyak olahragawan, ya kan, ekonominya luar biasa, orang teknologinya banyak, orang-orang cerdasnya banyak lah. Artinya kan program ini juga tidak salah ya kan, diterapkan di negara kita. Cina aja berhasil gitu kan. Sekarang kan tinggal eksekusinya aja. Dan juga keberlanjutannya akan seperti apa, karena pasti ini akan ada grow up kan ke depannya. Nggak akan cuma makan siang gratis doang gitu kan. Jadi kayak gitu. Dan soal ya, opini gue soal perbandingan yang tidak apple to apple yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier, ada juga beberapa aktivis yang bilang kalau ibaratnya Mas Deddy itu cuma ngerusuh doang katanya. Cuman ya gitu-gitu aja lah, dianggapnya buzzer pemerintah lah, apalah. Gue tidak mau menanggapi itu. Yang gue pengen gue tanggapi adalah, kalau untuk gue pribadi, kita nggak usah mempersoalkan soal Deddy Corbuzier. Untuk gue, kita tidak usah mempermasalahkan soal tanggapan dia yang ibaratnya dalam tanda kutip memberi tanggapan ke anak-anak yang protes ini. Kita tidak perlu menanggapi dia ya, karena kita juga harus pintar-pintar lah sebagai netizen kalau itu bukan perbandingan yang apple to apple yang dia lontarkan. Jadi itu udah tidak layak untuk ditanggapi. Untuk gua tidak penting untuk ditanggapi. Jadi untuk gua pribadi, gua mengajak ya untuk teman-teman, ayo kita jauh lebih fokus lagi ke programnya. Jadi jangan tanggapan Deddy Corbuzier-nya. Ayo kita jauh lebih menanggapi soal program kerjanya. Ayo kita lebih kritisi program kerjanya. Ayo kita lebih kritisi program kerjanya. Kenapa? Karena si anak-anak ini, meskipun mereka ditanggapi oleh Deddy Corbuzier, kan tidak ada perubahan ibaratnya. Yang bisa merubahnya adalah kita sendiri. Kita yang bisa memberi aspirasi. Jadi kalau kalian menganggap dia buzzer segala macam, udah lupakan untuk gua. Ayo kita kembali fokus mengkritisi soal makan siang gratisnya. Kalau memang ada yang kurang, perbaiki. Dan anak-anak itu, kita semua pasti paham lah, kita semua adalah orang yang cerdas. Gue yakin netizen Indonesia adalah orang-orang yang cerdas.
Kalian pasti tahu kalau negara ini kan negara demokrasi. Jadi mau anak-anak itu mengeluh kan sebenarnya ruangnya emang di sini untuk mengeluh. Gitu. Jadi ayo kita biarkan anak-anak ini mengeluh terus. Kenapa? Supaya ada aspirasi di situ. Bahwa dengan 10.000 apakah cukup atau kurang, kan harus ada aspirasi supaya ada evaluasi dari pemerintah. Jadi kita fokus ke sana aja. Kita nggak usah pikirin yang dianggap buzzer lah, komentar apa, kita nggak usah pikirin. Kalau bisa, ya. Nggak usah tanggapnya begitu. Kenapa? Karena nanti fokus kita malah ke sana. Bukan lagi ke program kerjanya. Padahal sebenarnya yang harus difokuskan adalah ke program kerjanya. Jadi itu aja yang ingin gue sampaikan di sini, ya. Ini ayo kita kembali ke marwah kita sebagai rakyat, ya. Bahwa kita harus mengkritisi program kerjanya. Kita nggak usah peduliin orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang penting adalah program makan siang ini tepat sasaran dan memang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Prabowo, di mana ya kalau memang itu 10.000 ya harus 10.000. Nasinya, ayamnya, atau telurnya, atau tempenya, pokoknya semua harganya harus 10.000. Itu aja yang harus kita pikirkan. Ya kan? Ibaratnya kalau di korupsi kecil-kecilan aja, misalkan taruhlah tempe yang harusnya 2 jadi 1, misalkan, jadi ibaratnya jadi hemat 1.000 kan, 1.000 kali 5 juta nasi kotak aja kan udah berapa korupsinya? 1.000 kali 5 juta 5 miliar korupsinya. Jadi kurang 1.000 aja itu harus kita kritisi. Itu, jadi kita fokus ke situ aja. Ya, gue yakin kalian semua cerdas. Ayo kita coba menjadi rakyat yang cerdas kan, karena kita ingin menjadi Indonesia Emas 2045 kan. Itu dimulai dari situ. Gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Bye.